Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Situs Ciaruten yang terletak di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, menjadi tema liputan kami saat ini. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba mengupas sisa-sisa peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang pernah berkuasa antara abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Mediumisasi pun dilakukan. Berbagai makhluk mulai berdatangan. Komunikasi yang dibangun untuk mengungkap sejarah ribuan tahun yang lalu tak semudah membalikan telapak tangan. Dan kehadiran Wanarayuda masih menyimpan misteri tentang pergolakan yang terjadi di alam sana. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Dulu ku berjuang melawan pasukan Subakir. Berbeda saya dengan Syekh Subakir. Beliau adalah wali Allah, sedangkan saya hanya manusia biasa. Apakah Anda mengenal prasasti tersebut atau Kerajaan Tarumanegara? Oh, dulu indah ya, tapi dikeruk. Aki nggak suka kaget, itu kan kadang pengerukannya itu diawali dengan saya Wanarayuda. Gimana keadaan Anda di Jungkulon? Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Semenjak berada di pantai selatan kemarin, rongrongan demi rongrongan akan selalu mengintit dari pihak kidul. Saya hanya tahu rakyat-rakyatnya yang makmur Ya, karena ketika Kerajaan Tarumanegara. ada sejarah Ki ya. Cerita sejarah pan ceritanya Kerajaan Tarumanegara. Iya. Ya, Salakan negara. Kutai. Kutai kata negara. Ceritanya kan kerajaan-kerajaan tua. Betul. Di Nusantara. Di handapna eta aya deui di Kerajaan Nupang kolotna. Pokoknya mah amun ieu tanah Nusantara pada salakah deui, amun bumi bergolak deui, tatanan dirubah deui, beak deui. Ya kita ikuti qadarullah aja lah. Kita tawakal sama Allah. Makanya kudu Eling. kudu silih asa, silih asih, silih asuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Bogoraya
saat ini telah berada tidak jauh dari dua prasasti yang merupakan peninggalan besar dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciarunten dan juga prasasti Tapak Gajah atau yang dikenal dengan prasasti Kebon Kopi. Sahabat siar, memang cukup menarik ketika kita mencoba untuk merangkai sebuah perjalanan sejarah, apalagi ini berkaitan dengan perjalanan kerajaan besar yang pernah ada di tanah Jawa ini. Mudah-mudahan dengan hasil komunikasi kami dengan beberapa makhluk gaib mampu untuk memberikan satu wawasan tentang perjalanan seorang raja yang pernah menguasai atau yang pernah berkuasa di tempat ini, yaitu Raja Purnawarman. Sahabat siar, apa kira-kira yang akan terjadi nanti? Mampukah kami untuk mengungkap, berkomunikasi dengan makhluk untuk sekedar mengetahui tentang kehidupan yang terjadi di masa silam? Oke, Didi. Siap, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Jadi memang sebenarnya sebuah apa ya, kegiatan yang agak rumit ya, karena ini menyangkut kerajaan yang pernah ada ribuan tahun yang lalu. Masya Allah, Mas. Iya, diduga itu sekitar abad kedua, abad ketiga lah. Iya, betul. Apalagi juga Raja Purnawarman ini masih merupakan cucu dari pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Masya Allah. Kira-kira arah mana nih, Di, yang kita akan coba angkat pada malam hari ini, Di? Ya, pada dasarnya sih kita akan mengikuti alur aja, Pak. Alur aja ya? Cuman memang fondasinya kita akan beranjak dari situs yang ada di sini. Prasasti Ciarunten. Ciarunten sama Tapak Gajah ini, nanti baru kita mengembang ke atas gitu. Betul. Kita memang ingin mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan prasasti itu jauh dari pusat ibu kota Tarumanegara yang menurut sejarah berpusat di wilayah Bekasi bagian utara sampai ke daerah Karawang kalau nggak salah ya. Sedangkan lokasi Bogor ini merupakan lokasi yang cukup jauh ya. Apalagi mengingat kejadian ini terjadi ribuan tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Udah bismillah aja, kita ikutin aja. Betul. Mau gimana lagi? Ya, informasi yang kita dapat pun kalau kita baca literatur segala macam, walaupun ada tapi terbatas sekali, Bos. Sangat terbatas ya, sangat terbatas, betul. Oke lah, sahabat siar, apa yang akan terjadi nanti? Mampukah makhluk-makhluk yang kami coba untuk mediumisasi menceritakan kejadian-kejadian di masa silam? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat siar, kita masuk ke mediator pertama ya, Kang Saiful nih. Wah, Kang Saiful juga menjadi salah satu mediator yang di Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. Oke, Kang Saiful siap ya? Siap, Bos. Oke, bismillah ya. Bismillah. Mudah-mudahan ada informasi yang baik. Bismillah. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat apa itu? Itu salam. Salam kami sebagai seorang muslim. Anda belum pernah mendengarnya? Oke, pertama-tama boleh saya kenalan dengan Anda. Anda ini siapa nih? Anda punya nama atau julukan? Atau Anda makhluk berasal dari mana? Oke. Gimana? Bisa kita berdialog? Berkomunikasi? Langsung tempur saja. Astagfirullahaladzim. Hari ini siapa? Tiba-tiba datang-datang langsung pengen tempur. Kalau memang Anda seorang kesatria, silakan sebutkan nama Anda. Kenapa Anda tiba-tiba datang dan mengajak bertempur? Ada masalah apa Anda dengan kami? Atoilah. Atoilah. Ini muridmu Atoilah. Bocah kemarin Atoilah. Emang umur Anda berapa? Apa lebih tua dari saya? Anda ada masalah apa sih dengan kami nih? Menyebut Atoilah, Anda kenal dengan Atoilah? Batara Baruna. Oh, Anda seperti Dewi Gangga. mempunyai hubungan dengan Debaruna. Kenapa Anda jauh-jauh datang ke sini? Sebegitu dendamnya kah Anda kepada kita semua? Kami yang ada di sini. Kenapa Anda hanya tertawa saja? Ho, 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 ho. Serang pasukanmu. Butoku, singkirkan mau. Oh. Anda datang membawa pasukan.
Berarti Anda sudah mempersiapkan kedatangan Anda di sini. Tanda itu sangat jelas di badan. Ya, sudah banyak tanda cinta di badan saya, dan saya tidak terpengaruh dengan itu. Saya hanya bertawakal kepada Allah. Jangan salahkan saya jika jantungmu akan robek. Masya Allah, saya akan bertawakal kepada Allah. Dan apa sih bikin Anda marah sebenarnya? Kita harus, kalau mau tempur tuh harus ada alasan. Kenapa sampai kita bertempur? Berikan saya 3 alasan kenapa harus bertempur. Banyak ya 3 ya? 1 alasan aja deh. Berikan saya 1 alasan kenapa harus bertempur kita. Di titik akhir, gurumu akan berhadapan dengan Barata. Bisa jadi. Lalu? Yang kau sebut. Ya betul. Udah jaga dekat ah. Saya lagi batuk, nanti ketularan. Lalu kenapa? Ada masalah apa ketika guru saya bertemu dengan Baruna? Kenapa Anda marah sekali? Mengapa jadi permasalahan? Seandainya rajaku bisa menginjakkan kaki di tanah ini, gurumu termasuk murid-muridmu, murid-murid yang dipimpin. Ya untung aja nggak bisa. Bajingan atau ilah. Astagfirullah. Itu jangan sembarangan kalau ngomong sama guru saya. Jaga mulut Anda. Sekelas nabi pun iblis goda. Apalagi Anda atau ilah. Masya Allah. Emang Anda pernah bertemu dengan Nabi? Segitu yakinnya Anda? Tanpa saya cerita pun, manusia paham dengan terusirnya iblis. Betul. Karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Itulah bangsa Anda. Bangsa yang sombong. Sudah tertulis. Kitabmu dan kitabku. Anda punya kitab apaan emang ya? Meskipun berbeda. Dulu kita satu tujuan. Tetap Ajajil yang kau sebut dengan iblis tidak mau sujud pada manusia. Seperti ayam. Padahal disuruh oleh yang maha menciptakan. Anda, nenek moyang Anda masih sombong. Itu bukan salah Adam. Kenapa Anda menyalahkan Adam? Yang memerintahkan Allah. Ya, laknat. Anda yang laknat. Nenek moyang Anda yang laknat. Semenjak agamamu masuk di tanah ini, mengutus dengan kau sebut para wali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua kerusakan di alam gaib yang Anda sebut Anda pun paham
Yang menyebabkan Anda kerusakan itu adalah kebaikan. Sesungguhnya Anda yang membuat kerusakan. Anda membuat tandingan-tandingan selain Allah. Jangan sangat kami tidak tahu. Anda menggelincirkan akidah manusia yang harusnya hanya menyembah kepada Allah. Termasuk Subakir. Ya betul, nggak usah teriak-teriak, cerita kekencangan. Ya, itu bicara baik-baik aja. Anda tuh termasuk makhluk yang sombong, tidak mau sujud kepada Adam, dan Anda menyalahkan Adam karena Anda tidak bisa menyalahkan Allah. Halau pasukan mau, jangan sampai energi di sini menutup. Saya tidak bisa memerintahkan itu. Terserah mereka melakukan apa. Kami tidak ada perjanjian apa-apa dengan pasukan mau. Manusia iblis. Anda jangan salah, Anda sendiri iblis yang Anda maksud itu. Anda pun hatinya kotor. Iya betul, hati saya kotor. Saya karung dosa memang. Tapi bedanya iblis dengan Adam. Ketika Adam berdosa, dia melakukan taubat kepada Allah. Sedangkan iblis masih sombong, tidak mengakui kesalahannya. Ingat itu. Ingat, Anda sombong, Anda yang sombong, Anda yang laknat, tidak mau bertobat kepada Allah. Anda tidak tahu panasnya api neraka. Sudah pernah saya merasakan. Masya Allah. Anda tahu panasnya seperti apa? Masya Allah. Anda di dunia ini seperti itu. Saya api, Anda tanah. Yang hina saya injak. Anda paham? Itulah sombongnya Anda. Saya injak-injak. Ya, lalu? Apakah yang Anda injak itu hina? Belum tentu juga. Jelas. Kenapa seperti itu? Anda lihat tanaman, bunga. Hina seperti itu tumbuh dari Anda tanah, keluarkan. ya. Sehina itu. Tanah menjadi sumber kehidupan. Sedangkan api, lihat, selalu membakar, membuat kerusakan. Api membara. Ya, betul. Tanah kotor. Kotor pun bisa memberikan kehidupan bagi manusia, bagi alam semesta. Kenapa? Anda tidak bisa berbicara dengan saya melalui kekerasan. Hah? Anda tidak bisa membantah saya. Ayo kalau kita mau dialog. Mau beradu ilmu seperti apa? Tidak, saya tidak punya ilmu. Saya hanya punya Allah. Atoilah. Itulah sifat dari api, selalu menjunjung ke atas. Anda selalu sombong. Nama Jajil, akan kuhancurkan ragamu. Bocah tengik. Atoilah, hancurkan. Bismillah. Anda muncul Atoilah. Mengapa Anda selalu menghindar? Saya bisa memandang Anda, tapi kenapa saya sekarang tidak bisa memandang? Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, rahmatika nasta'in, as-salih ala rasulillah. Atoilah. La rafata. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir Kau mempunyai rajim. utusan yang kau sebut dengan malaikat, tetapi di tanganku nyawamu akan kucabut. Tidak, hidup, mati, jodoh itu Allah yang menentukan, bukan Anda makhluk yang durhaka kepada Allah. Bismillah.
kau bantu atau ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum butuh وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bagus, Anda tempelkan tangan itu. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Tempelkan tangannya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Pelebur naga, pelebur sukmo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. Mati Anda. Mati hanya Allah yang bisa membuat itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan energimu. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa berdoa kepada Allah. Keluarkan energimu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Anda membuat benteng sehingga bocah ini susah untuk ditembus. Alhamdulillah.
Itulah fungsinya seorang guru, melindungi murid. Dan guru mendoakan muridnya, tidak seperti Anda, Allah yang sombong. Bajingan kau Atoilah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nogo geni. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Hadir kau Atoilah. Kenapa muridmu sekarang kuat? Tidak ada yang kuat, tidak ada yang sakti. Kami hanya berdoa kepada Allah. Udahlah, kamu bertobat kepada Allah. Jangan sok-sokan, jangan sok keras lah. Apalagi setelah bawi neraka. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda mengikuti Baruna? Apakah hanya di dunia ini? Boleh saya bertanya? Silakan. Mengapa Anda mengikuti Atoilah? Karena saya ingin mencari ridha Allah. Jelas apa yang Anda sebutkan. Namun kita berbeda dengan Anda yakini. Betul. Kalau Anda sendiri, kenapa Anda mengikuti Baruna? Apakah Baruna bisa menjamin Anda ketika di alam akhir nanti? Karena ini pun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Saya yakin Anda kenal pada Allah dan pernah tahu nama Allah, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin, yang menciptakan saya, Anda, dan alam semesta ini. Dia mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan, tapi dia juga yang mempunyai rahmat, kasih sayang yang tiada terhingga. Pengampunannya ketika seorang hambanya bertaubat. Dulu ku berjuang melawan pasukan Subakir. Di saat saya berhadapan dengan Subakir, yang mana Subakir mengutus pasukan-pasukannya, yang kau sebut
Pasukan dari bangsa manusia atau bangsa jin? Sebangsa saya. Oh, sebangsa jin. Kemudian apa yang terjadi? Pertempuran. Kami bisa mengalahkan pasukan-pasukan Subakir. Tapi kami tidak bisa membunuh Subakir. Ya, karena Allah pasti melindungi hamba-hambanya yang soleh, yang istiqomah, dan berjuang di jalan Allah. Kalau Anda sudah mengikuti atau mengetahui dari zaman Subakir, kenapa Anda tidak tobat saja sih? Kenapa hati Anda masih keras? Anda lihat sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang perkembangan seperti apa? Dari bangsa Anda yang sudah memeluk ajaran Islam, Rahyang Jaya Wiseso, Pangeran Srindoyo, saya rasa sudah cukup menjadi contoh buat Anda. Kenapa Anda begitu keras? Masih diperalat oleh Baruna? Ingat ya, kehidupan di dunia hanya sementara. Walaupun Anda lebih panjang umurnya daripada kami, setiap makhluk pasti akan meninggal, mati, dan bertemu dengan Rabbul Alamin, dengan Allah. Hanya umat baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Coba Anda berpikir, saya rasa Anda makhluk yang bisa berpikir dengan cerdas. Jelas. Ya, tapi harus Anda turunkan ego Anda. Anda harus berlapang dada, melihat sekeliling Anda. Anda lihat terhadap Jaya Wisesa, Rahyang Jaya Dharma, ataupun Pangeran Srindoyo. Siapa nama gurumu yang kau sebut? Atoilah. Beliau Muhammad Hakim Mawazir. Hadirkan. Apa yang ingin Anda lakukan? Berdialog? Ya. Oke, kalau memang ingin berdialog akan saya panggilkan. Tapi bisa sebutkan nama Anda dulu, biar saya sampaikan kepada beliau. Itu ada apa seperti itu? Atau julukan Anda? Tidak perlu nama Anda. Tidak semudah itu saya menyebutkan gelar. Oke. Tapi Anda duduk sama Baruna ya? Pantai Selatan? Ya. Oke, kalau gitu sudah cukup buat saya memanggilkan guru saya. Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada nyari enggak? Dari Selatan, Pak Ustadz. udah daftar belum sih? Belum, dadakan. Daftar. Daftar dulu ke admin. Admin lagi liputan. Ini kurang. Ada apa Anda mencari saya? Ternyata ini Siapa jati diri Anda? mengapa Anda sama dengan Subakir? Berbeda saya dengan Syekh Subakir. Beliau adalah wali Allah, sedangkan saya hanya manusia biasa. Tidak pantas Anda membandingkan saya dengan beliau. Apa yang Anda lakukan sama dengan Subakir? Menghalau pergerakan kami. Kami tidak menghalau pergerakan Anda, tapi kami mencoba untuk memberikan edukasi terhadap saudara-saudara kami tentang hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, memberikan penghormatan yang berlebih kepada bangsa Anda, apalagi memohon pertolongan dan menyerahkan segala urusan kepada bangsa Anda. Agama kami melarang hal itu. Sebangsa manusia
yang lemah. Mudah saya hasut, tetapi sebangsa seperti Anda susah untuk saya hasut. Maka apa yang Anda lakukan sama seperti Subakir yang menghalangi, yang mana kau sebut hak dan juga batin. Kami hanya melaksanakan kewajiban kami sebagai hamba Allah. Tidak lebih dari itu. Saya harap Anda bisa memahami. Anda paham sampai akhir zaman tidak akan pernah lupa mana hak dan juga batil. Maka dari itu kami dan juga raja kami menggoda semua umat yang menyembah yang kau sebut Islam. Silakan saja, karena hal itu pun telah diizinkan oleh Tuhan kami. Namun jangan sekali-kali Anda menghalangi ketika kami memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami. Tugas kami hanya memberikan nasihat. Hanya itu saja. Dan sepertinya persoalan ini tidak akan mungkin bisa selesai kecuali datangnya hari kiamat. Senang saya menggoda umat. Silakan Anda menggoda siapa saja. Murid-muridmu banyak, mungkin Anda kuat, tapi Anda siap-siap. Sekeliling Anda akan kami obrak-abrik. Silakan saja. Bukan kewajiban kami untuk melarang Anda melakukan itu. Kami hanya berkewajiban untuk menjaga diri kami, murid-murid, dari segala bentuk rayuan dan juga bujukan sebangsa Anda. Siapa yang teguh dalam keimanan kepada Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan serta perlindungan dari pengaruh bangsa Anda. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah, maka hakikatnya merekalah orang-orang yang akan mudah Anda goda. Bagaimana? Saya rasa kita sudah cukup lama berkomunikasi dan berdialog. Saya mengkhawatirkan tubuh yang Anda rasuki. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda kembali ke tempat asal Anda. Akan kusampaikan kepada junjungan kami. Silakan. Dan selalu Anda ingat, hak dan batil tidak akan pernah luput. Saya akan ingat. Sampai akhir zaman. Saya akan ingat. Dan kami pun meyakini
antara hak dan yang batil tidak mungkin bersatu. Silakan Anda kembali ke tempat asal Anda. Sampai bertemu di tanah yang bisa Raja kami pijak. InsyaAllah dengan seizin Tuhan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhillu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah. Bismillah. Tidurin dulu, nggak apa-apa. Oke, sahabat syiar, mediator pertama dalam proses penyadaran. Seperti biasa, ya mediator Saiful ini memang badannya itu sangat digandrungi ya, oleh makhluk-makhluk yang antagonis, ya. Dan apa yang terjadi tadi, dialog-dialog yang dicoba dibangun oleh Didi Wahyudi, mudah-mudahan juga bisa menjadi satu pencerahan bagi kita, menambah wawasan kita. Memang antara hak dan yang batil akan selalu ada di dunia manapun. Antara yang benar dengan yang batil, antara yang benar dengan yang sesat itu akan selalu ada. Yang terpenting, antara yang hak dan yang batil, kita berada di posisi di sebelah mana. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya dialognya lumayan alot ya. Nah, namanya jin batu ya dia. Jin sombong pasti. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan kita berdoa aja yang terbaik. Kita masuk ke mediator kedua, Saudara Adma. Wah. Saudara Adma, silakan memasuki arena. Sehat karena ya? Alhamdulillah sehat. Apa? Ya. Tadi kan ke Survei ya? Survei. Survei. Oh iya. Ikut. Carenten ya? Hah? Carenten apa tapak gajah gitu ya? Gajah. Carenten. Ya. Yang mana? Mau tahu Carenten apa tapak gajah? Di? Ya. Hah? Oh. Ya, sip. Oke. Ya, Bismillah ya, jangan tegang, biasa. Bismillah ya, kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ya Allah ya Hayya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sunnah. Ya Allah ya Hayya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sunnah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Bismillah. Ya Allah ya Bismillah. 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 Oh, tanya tuh. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Oke. Bismillah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda berbicara sehingga kita bisa melakukan komunikasi. Anda mengerti bahasa kami? Di Anda aja komunikasi, ente istirahat dulu. Oke. Kenapa Anda diam saja? Dan apa yang Anda lakukan? Bisa jelaskan kepada kami. Apa benar Anda menantang kami? Loh, Anda dapat informasi dari mana? Kok tiba-tiba ada berita seperti itu? Sesosok makhluk Wah, mendatangi tempat. jangan-jangan Anda diadu domba ini. Maksud kami mengundang Anda tidak lain tidak bukan kami ingin menggali informasi tentang satu situs yang berada di kawasan ini. Prasasti Ciaruten yang konon katanya dibuat pada masa kerajaan Tarumanegara. Apakah Anda mengenal prasasti tersebut? Atau kerajaan Tarumanegara? Bukan saya makhluk. Bukan Anda. Apa benar Anda menantang bangsa kami? Duh, boleh saya tahu siapa yang memberikan kabar seperti itu? Sesosok makhluk yang telah Anda jumpai dari selatan. Oke. Mendatangi tempat kami di Selat Utara.
Selat Utara. Pulau Kedamaian. Masya Allah. Kalau Anda ingin... Apa benar informasi tersebut? Tentu tidak benar. Dan saya bisa pastikan tidak ada niat sekecil pun untuk menantang Anda atau bangsa Anda. Lalu, apa berita itu bohong? Apa? Betul sekali, tentu saja. Kabar itu kabar hoak, ya, hoak aja itu, bukan kabar sebenarnya. Tapi saya tidak bisa memastikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Anda tidak bisa memastikan. Anda yang benar atau sosok makhluk itu yang benar? Kalau niat kami ingin menantang Anda, tentu kami akan mengatakan informasi itu betul. Tapi untuk apa kami menantang bangsa Anda? Apa manfaatnya bagi kami? Apa benar Anda berniatan datang ke tempat kami? Betul sekali. Tujuan apa Anda datang? Kami ingin mengungkap beberapa tempat yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam di pulau sana. Bukan untuk mengajak-ngajak tempat kami. Ya, tentu bukan. Atau Tidak sama sekali. Bangsa kami. Karena yang dikatakan beliau sungguh tidak bisa kami terima. Betul sekali. Dan Anda bisa konfirmasi terlebih dahulu sebelum Anda melakukan satu tindakan. Untuk itu makanya saya datang ke sini. Bagus sekali. Untuk konfirmasi. Apa Anda juga sudah izin dengan pemimpin kamu? Siapa itu pemimpin Anda yang kami harus izin? Pulau Kedamaian. Loh, kenapa kami mesti izin ke Pulau Kedamaian? Sedangkan saat ini kita berada di ujung barat Pulau Jawa. Tapi niat Anda ingin mengunjungi pulau kami. Betul sekali. Tetapi saya rasa yang perlu kami lakukan izin. Harus izin. Siapa pemimpin Anda yang kami harus izin? Bukannya Anda sudah tahu? Siapa? Dia Surya. Dia Surya. Sang Hyang Surya. Iya. Kalau itu sih kita udah dipersilakan untuk main ke Gunung Agung. Tapi tentu kita nggak akan pergi ke sana. Iya, itu maksud saya. Apa? Nah, kita nggak akan ke sana juga. Karena kami juga tidak mau berurusan. Niat kami ke sana hanya mendatangi peninggalan-peninggalan dari penyebaran Islam di Pulau Kedamaian. Kami ingin tahu apa yang mereka lakukan di masa lalu. Bagaimana? Apa omongan Anda bisa dipercaya? Lah, Anda bisa ngecek sendiri. Anda bisa lihat. Saya rasa Anda memiliki kemampuan untuk membedakan siapa yang berbohong dan siapa yang berkata yang sebenarnya. Lalu siapa sosok makhluk yang mendatangi kami? Kata Anda utusan selatan nih. Tadi kan Anda bilang utusan selatan. Iya. Tapi beliau tidak. Dan Anda tahu sendiri karakter mereka, tukang bohong, tukang hasut.
Maka dari itu, saya datang ke sini diutus untuk memperjelas informasi itu benar atau Dan apa yang saya telah infokan kepada Anda, itulah berita yang sebenarnya. Seorang kesatria harus bisa dipegang omongannya. Jelaslah, bukan seorang kesatria, tapi sebagai seorang muslim harus berkata benar. Lalu Anda siapa? Pemimpin bangsa Anda? Apa Anda pemimpin bangsa Anda? Apakah? Loh, bukanlah. Saya bukan pemimpin bangsa saya. Saya hanya seorang muslim yang mencoba untuk memberikan pelajaran kepada saudara-saudara kami yang seiman dan seakidah. Bagaimana? Anda hadirkan makhluk itu. Aduh, buat apa juga? Bukan urusan saya itu. Informasi itu benar atau tidak? Itu bukan urusan saya. Kalau informasi itu benar, lalu bagaimana? Yang ada Anda datangkan itu makhluk yang memberikan kabar bohong kepada Anda. Datangkan di hadapan saya. Bagaimana? Kalau itu keperluan Anda datang ke tempat ini, semua telah selesai. Saya telah memberikan kabar yang sebenarnya. Halo, halo, halo. Halo, halo. Apakah Anda akan segera pergi? Buktikan dulu padaku. Bagaimana cara bukti ini? Mesti pakai ada itu alat kebohongan nih. Apa ya? Try detector. Lie. Anda itu ya, macam-macam aja. Kalau emang pengen nantang, bilang dari awal. Bagaimana? Anda tetap ingin menantang saya? Udahlah, Anda berkata jujur. Dalam rangka apa Anda datang ke tempat ini? Anda ingin membuat keonaran? Tidak. Ontran-ontran? Lalu kenapa Anda bersiap-siap menyerang saya? Saya harus membuktikan. Anda harus membuktikan kalau apa yang saya katakan itu benar. Iya. Bukti seperti apa yang Anda kehendaki? Assalamualaikum
terus iman, ilmu, dan amal kita.